Shalom Bapak Ibu. Ada yang suara 3 tadi itu. Bolehkah dengan senyum saudara memberi salam kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu untuk berbagi sukacita di hari Minggu, hari Tuhan, hari kudus ini. Puji Tuhan. Kalau saudara melihat perumpamaan Tuhan Yesus tentang talenta pada ayat yang ke-14, kita menemukan bahwa Tuan atau Kyrios itu berarti pemilik segala sesuatu, pemilik harta benda, berarti Tuan itu kemungkinan adalah Tuan jarum super. Ibu tahu jarum super, jarang di rumah, suka pergi. Itu jarum super. Ini nih dia bilang begini, sebab kerajaan surga seumpama seorang yang mau bepergian. Jadi sepertinya Tuan ini mau pergi lalu menitipkan harta bendanya kepada para doulos, itu hamba. Jadi orang yang bekerja kepada Kyrios. Tolong lihat ayat 14 itu, ada orang yang kalau baca ini sering melewatkan, padahal itu kata kunci luar biasa. Lihat ayat 14 bagian tengah. Ia memanggil hamba-hambanya, ini dia, dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Mempercayakan hartanya kepada mereka. Berapa jumlahnya? 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Jadi talenta itu satuan ukur. Yang dipercayakan adalah harta bendanya. Jadi fokusnya bukan ke talenta, tapi fokusnya mempercayakan kepada hartanya kepada mereka. Yang dipercayakan bukan talenta, itu satuan ukurnya. Yang dipercayakan adalah harta bendanya. Oke, ini catatan saya yang pertama. Yang kedua, ukuran yang diberi kok beda-beda. Satu dapat 5 talenta harta benda. Jangan cuma bilang 5 talenta, harus kasih koma. 5 talenta harta benda, kekayaan tuannya. Yang satu dapat 2 talenta kekayaan tuannya. Dan yang satu talenta kekayaan tuannya. Makanya orang kalau baca, oh dia dititipkan 1 talenta, salah ya. Itu nilai ukur. Yang benar harta kekayaan. Harta kekayaan 5 talenta, harta kekayaan 2 talenta, harta kekayaan 1 talenta. Kenapa beda-beda? Tolong lihat ayat yang ke-15 bagian akhir. Masing-masing menurut kesanggupannya. Wow. Ini barangkali juga tidak sampai ke Bapak Ibu, cuma baca biasa ini, dan ini terlewatkan, dan ini tidak digarisbawahi. Kalau ada stabilo atau pulpen kasih garis, sesuai kesanggupan. Teksnya bilang dunamis. Kata dunamis itu berarti menurut kesanggupan, betul, tapi sesuai kinerja, skill, kemampuan yang dapat diukur. Sepertinya saya lihat kau sepanjang 1 tahun kau bekerja, mantap, jadi kau kayaknya sanggup saya titipkan hartaku senilai 5 talenta. Sedangkan kau, saya mengerti kau sibuk-sibuk ya, oke lah, kau 2 talenta. Dan kau laki-laki, kau terlalu banyak santai, kau 1 saja ya. Mestinya begitu saudara baca, berdasarkan dunamis, kesanggupan. Jadi bukan pilih kasih. Kalau saudara, kalau banyak kita baca di zaman sekolah minggu ini, Tuhan ini tidak adil, 1 dapat 5, 1 dapat 2, ada parameternya. Apa itu? Kesanggupan, dunamis. Dan dunamis itu bisa diukur. Jadi kalau bos kasih sesuatu dia ukur, ini sanggup kayaknya, ini tidak. Peristiwa ini begitu juga, terukur kinerjanya, maka diberikan modal sesuai kemampuan untuk mengolahnya. Ini catatan saya yang kedua. Yang ketiga, siapa yang penasaran tentang satuan talenta, saya akan berbagi kepada Bapak Ibu. Talenta itu dari kata talanton, yang berarti memikul atau mengangkut. Talanton itu berarti memikul atau mengangkut.
Umumnya talenta atau talanton itu adalah ukuran neraca timbangan untuk mengukur berat emas atau berat perak. Maka kita dapat simpulkan talenta berarti bukan duit, tetapi nilai berat ukuran berat. Bahkan saya baca talenta itu sama dengan 3.000 shikal emas. Coba, berarti soal berat kan? Tapi ternyata juga bisa tentang nilai uang. Aku menemukan menarik loh, satu talenta itu sama dengan 60 mina. Satu talenta itu sama dengan 60 mina. Nah, 60 mina itu sama dengan berapa rupiah? Satu talenta 60 mina. Di kurs harus diurai, maka kita akan dapat, supaya dapat rupiah kita akan dapat begini. Satu talenta sama dengan 60 mina. 60 mina itu sama dengan 6.000 dinar. Kenapa saya pakai dinar? Karena dinar itu bisa diukur. Kalau mina susah. Ulangi ya, satu talenta 60 mina. 60 mina itu sama dengan 6.000 dinar. Kenapa pakai dinar? Karena dinar itu adalah setengah upah pekerja. Setengah upah pekerja. Berarti satu talenta sama dengan 60 mina sama dengan 6.000 dirham ya, 6.000 dirham. Satu dirham sama dengan setengah upah pekerja. Sementara itu ada 6.000 dirham. Berarti upah pekerja sama dengan 3.000 dirham. Gitu cara ukurnya. Sekarang, berapa upah pekerja di daerah kita sekarang? Kalau kita mau cari nilainya sekarang, satu talenta. Sudahlah, supaya karena matematikaku ini kasihan jelek, kutulis saja ya, 1 bulan pekerja keras lapangan, satu hari itu dihargai 100.000, anggaplah ya per hari 100.000. Maka 1 dirham berarti setengah upah pekerja. Kalau setengah upah pekerja berarti dapat 50.000. 1 mina sama dengan berarti 50.000 kali 100 sama dengan 5 juta. Sementara nilainya itu 60 mina. Berarti 60 kali 5 juta kita dapat nilai rupiahnya. Satu talenta sekarang di kurs sekarang 300 juta. Sadiki itu banyak. Makanya kalau pelit sekali itu Tuhan, cuma kasih 1 talenta, nenek moyang itu banyak. Bapak Raja itu banyak loh, 300 juta. Bayangkan, dan dia tanam di tanah. Itu kalau saya yang jadi kurios, tuan, itu kucubit nak pindah-pindah dia itu. Bayangkan duit 300 juta dia tanam di tanah. Modal, harta kekayaan tuannya. Maka kalau saudara baca teks ini ada sesuatu, ada yang salah dengan pekerja ketiga. Ternyata, sayang tidak dibaca, ternyata kita menemukan sesuatu yang luar biasa tentang pekerja ketiga. Tolong lihat ayat 26. Tuan, ayat 26, orang enggak baca itu, ayat 26, coba lihat. Tuan itu menjawab, hai hamba yang jahat dan malas. Kata jahat itu dari kata peneros. Peneros itu jahat tapi juga berarti pelit. Tahu pelit? Koncudu, skakar. Pemalas, jahat, koncudu, skakar. Maka kita selesai. Yang bermasalah bukan tuan, yang bermasalah ini pekerja. Nilainya bisa jadi modal untuk dia putar, dititipkan. Tapi justru karena dia jahat, peneros, dan plus dia malas, maka benarlah sikap yang dia buat tanam ke tanah sangat sesuai dengan kelakuannya. Begitu. Oke, ini catatan ketiga. Biasanya cuma sampai ketiga, sekarang ada keempat. Minta maaf, agak lama.
Lalu ketika ditagi ke hamba itu, lagi-lagi kita nggak baca, tapi sayang kalau dipenggal kisah ini kan harus utuh ya. Ketika ditagi ke hamba yang jahat itu, dia jawab apa? Tolong lihat ayat 24 di bagian tengah. Oh wetae ini hamba ini sudah pemalas, kepala angin, kasih salah orang. Lihat ya, dia bilang ini, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah orang yang kejam yang menuai di tempat Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat Tuan tidak menanam. Ayat 24, Tuan, engkau Tuan yang kejam, karena Tuan itu menuai di tempat yang tidak engkau tabur dan memungut di tempat engkau tidak tanam. Menuai di tempat tidak tabur, memungut di tempat tidak tanam. Tapi paling atas dibilang kejam. Sekarang kita lihat jawaban tuannya. Bapak Ibu harus terkejut. Kenapa? Jawaban tuannya persis sama. Dia bilang begini, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut dari tempat aku tidak menanam. Apa artinya? Tuhan benarkan. Tahu lu bahwa gue menabur di tempat yang gue bahwa aku menabur menuai di tempat aku tidak nabur, nanam di mana memungut tempat aku tidak nanam. Lu udah tahu. Apa maksudnya? Yang dibilang dan dituduhkan oleh si pemalas itu betul. Kenapa? Saya tidak tabur tapi saya tuai. Saya mungut dari tempat yang saya tidak tanam. Itu betul. Salahkah itu? Enggak. Kenapa? Kyrios, Tuhan. Lah dia punya pekerja, dia cuma ungkang-ungkang kaki, so tanam, so siram, so gembur, begitu kan? Dan Tuhan memang mesti begitu. Memangnya Tuhan turun tangan? Kagak lah, dia santai. Soba buah, kau pungut, panen. Itu Tuhan. Maka benarlah sang Tuhan tidak nabur. Benarlah sang Tuhan tidak turun tangan menanam, tapi dia yang panen. Berhakkah dia? Berhak. Karena itu dia punya hak. Makanya dibilang kau ngomong betul, kau ngomong betul. Tapi tolong Bapak Ibu lihat, ada satu kata yang tidak dikutip tuannya dari penyataan si hamba. Apa itu? Dapat nggak? Ayat 24 dan ayat 26. Mirip toh, tapi ada satu yang nggak ada. Apa itu? Tuan, engkau adalah orang yang kejam. Si Tuan nggak kutip. Dia nggak pakai kalimat itu. Yang benar adalah gua pungut, gua ambil dari yang saya nggak tabur. Tapi kejam no. Apa artinya? Tuduhan. Tuduhan. Menghakimi. Bukankah begitu? Orang kalau salah, bukan kita, dia. Saya sampai ketawa kalau nonton di TikTok tuh, lihat berhutang, pinjam uang. Lebih galak yang meminjam daripada yang menagih. Itu kurang lebih itu. So salah masih, Tuhan kau kejam. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi di teks itu. Sesuatu yang wow, sangat mengerikan. Nah, sudahlah saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Bapak Ibu, saya senang sekali ayat 21 itu yang tadi dibaca di mimbar kecil. Tolong lihat dong. Lalu kata tuannya itu kepadanya, bagus, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah ke dalam sukacita Tuhan. Jadi habis jarum super, jarang di rumah suka pergi, tuannya datang, menjumpainya, lalu pegang bahunya yang 5 talenta itu. Nyoman, ale pun kerja mantap. Bapak tolong bayangkan itu dong, tolong bayangkan. Sang Maha Kudus turun baru bilang, Nyoman, Nyong, mantap, mari masuk, nikmati sukacita bersama saya. Saya bilang yang pertama, dengarkan, ini sangat penting. Apa mimpi dan harapan saudara bagian akhir sebagai orang Kristen? Ini loh ayat 21. Apa reaksi Tuhan
ketika face to face dengan saudara? Apa reaksi Tuhan ketika engkau jumpa dengannya? Senyumkah atau cemberutkah? So pulang kok. Nyoman toh, so pulang. Pemalasku. Kok sudah, Bapak Ibu harus pikir begitu loh. Karena satu saat nanti dia bilang begini waktu naik ke sorga. Waktu dong lagi malele gidi-gidi lihat Yesus naik ke sorga kan, Tuhan Yesus naik ke sorga tuh, tiba-tiba ditegur. Malaikat bilang begini, hei, sebagaimana dia naik, demikian dia turun. Tuhan akan turun untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Dan saya memberi saudara pertanyaan penting untuk bawa pulang. Apa reaksi Tuhanmu ketika berjumpa dengan engkau? Hamba. Karas ini mau bilang, penting kita seringkali sibuk dengan yang hal lain. Kita tidak berpikir apa reaksi sang Kyrios ketika datang. Sukacitakah menyambut saudara, atau itu kening keangkat, mengerut luar biasa. Ini anak kecuping halus pemalas nih. Penting ya, saya bilang bagian ini. Maka saya mau bilang begini, tidak peduli soal berapa nilai talenta. Yang penting apakah aku mampu mengkaryakannya supaya Bapakku senang, supaya sorga tersenyum ketika tiap talent yang Tuhan beri, apa yang dia titipkan, aku kerjakan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang dititipkan? Kembali ke ayat 14, hartanya. Apa hartanya? Berarti miliknya. Sekarang tolong lihat ke diri Bapak Ibu, nanti sebentar pulang tolong bercermini tempat yang besar, baru lihat begini, senyumkah? Atau bagaimana Bapak Ibu lihat di cermin, baru lihat apa yang Tuhan kasih. Yang punya Tuhan. Dan saya mau kasih tahu, dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan punya. Jadi enggak usah bilang satuan talenta. Yang dia percayakan adalah hartanya. Hartanya adalah miliknya. Siapakah Bapak Ibu? Aku adalah milik Tuhanku. Maka mestinya nilai hidupku ku kembangkan. Apa yang Tuhan anugerahkan kepadaku adalah hadiah yang Tuhan beri padaku. Yang aku kembangkan dan aku serahkan kepadanya adalah tanda syukurku kepadanya. Penting. Maka dari ujung rambut sampai ujung kaki mestinya bermanfaat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terakhir, dunamis bisa diukur berdasarkan kesanggupan. Tuhan tahu Bapak Ibu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, cucu-cucumu. Tuhan tahu sebesar apakah engkau mampu menerima the gift, anugerah itu untuk dikaryakan bagi kemuliaan Tuhan. Maka tidak ada seorang pun yang mestinya berkata, cuma itu Tuhan. Tidak ada seorang pun yang menjustifikasi bilang, terlalu berat Tuhan. No. Tuhan tahu mampu saudara. Dunamis, Tuhan bisa ukur. Maka sebesar apapun yang Tuhan beri, terimalah, jalanilah. Tahun depan akan ada pemilihan pengurus Pelkat yang baru. Ya toh? Semua ganti orang pertukaran ini. Mungkinkah ada yang Tuhan titipkan di Bapak Ibu? Dan jangan bilang, bukan saya Tuhan. Jika Tuhan menginginimu, Dia akan menginginimu dengan sangat. Tidak ada tempat untuk berlari, tidak ada jalan untuk sembunyi. Kalau Tuhan menginginimu, Dia menginginimu dengan sangat. Tiap talenta saudara yang Tuhan kasih. Tadi terakhir, ini terakhir sekali. Karena saya mengukur di Bapak Ibu,
Jemaat itu gampang diukur, masih mau dengar atau enggak. Itu dilihat dari anggukannya. Masih stabil. Kalau yang sudah enggak stabil dia turun pelan-pelan begini. Berarti saya sudah harus amin. Tapi ini masih stabil Bapak Ibu, puji Tuhan. Saya mau tutup dengan sebuah ilustrasi, mungkin saudara pernah dengar. Ada seorang pengusaha yang jadi donatur tunggal untuk membangun ruang sekolah minggu di salah satu gereja yang bukan penabur. Dia bilang tidak usah pakai donatur yang lain, saya saja. Dan orang itu sangat rohani banget, spiritualitasnya luar biasa. Memberinya itu memang tidak mau diketahui tangan kiri ketika tangannya kasih, tulis NN. Bayangkan seluruh bangunan itu. Makanya ketika diresmikan di hari Minggu diibadahkan khusus, beliau diundang secara khusus. Nah, Bapak Ibu tahu, selama ibadah beliau yang murah hati, yang kaya raya ini, yang membantu ini, dia gelisah duduknya. Tiap kali lihat pendeta lagi berkhotbah atau bikin gerakan apapun, dia tertunduk baru kayak dia tidak damai sejahtera. Ini pendeta dari mimbar sudah lihat-lihat. Maka ketika turun, habis salam-salam baru ada resepsi, ada makan minum kecil-kecilan lah. Pendeta itu dekati, setelah buka toga dia dekati. Pak, saya perhatikan kami semua di ruangan ini sukacita, ada tambahan bangunan baru untuk sekolah minggu nih. Tapi saya lihat Bapak kok tidak damai sejahtera dan sukacita, tarik-tarik nafas kayak berat, ada apakah? Dia cerita Bapak Ibu, dan itu sangat shock, mengagetkan. Kenapa? Ternyata beliau punya kerinduan dulu untuk terjun ke dunia pelayanan secara total. Tapi karena papanya keburu meninggal, maka ada warisan perusahaan yang harus dia kelola. Dia batalkan panggilan itu, dia tekuni bisnis. Orang tuanya besar luar biasa, perusahaan membaik dan sangat hebat, dan akhirnya wow, jadi sesuatu yang dahsyat. Sambil sedikit menyeka beberapa butir air mata, dia bilang begini, Pak Pendeta, setiap kali saya lihat ada orang di mimbar, jantung terpukul, sedih, dan berpikir andai kata saya tidak tinggalkan panggilan, saya jadi seperti Bapak, mungkin sukacitanya akan beda. Biarkanlah jangan saya yang urus bisnis, kasih ke saya pun saudara mana ke, saya jadi, wow, pasti sukacitanya berbeda. Sedih banget dia. Tiba-tiba pendetanya ngomong begini, Pak, kalau Bapak sedih tidak jadi pendeta, saya malah sebaliknya. Kalau Bapak tidak jadi pebisnis, saya yang sedih. Antua kaget, maksudnya, loh, kalau Bapak tidak jadi pendeta dan kemudian jadi pebisnis, saya tidak tahu adakah orang lain mau jadi donatur tunggal buat bangun ini barang. Saya belum mengerti Pak, dirangkul pengusahanya dan bilang begini, Pak, panggilan kita sama, untuk memuliakan Bapa di sorga dan buat sorga tersenyum. Tapi caranya bisa berbeda-beda. Aku bertoga, Bapa tidak. Tujuan akhir sama, supaya Tuhan dimuliakan. Bapak bangun gedung sebelah, saya isi dengan firman Allah di dalamnya. Kita punya target yang sama, supaya Tuhan dimuliakan. Caranya bisa berbeda-beda. Amin. Tolong lihat diri Bapak Ibu, apa yang Tuhan percayakan hartanya kepada saudara, engkau lipat gandakan untuk kemuliaan Tuhan. Buat Bapamu tersenyum. Melalui gereja ini, karya saudara dapat dituangkan dalam bentuk apapun. Coba bayangkan itu anak-anak muda yang di ruangan situ tuh, yang kadang kalau ibadah orang dengar khotbah atau tidak hanya Tuhan yang tahu di situ. Kenapa orang ada di situ? Itu kan karena blessing in the sky, COVID-19 toh.
Kalau tidak ada COVID-19, tidak ada ibadah online, live streaming. Dan kalau bukan dorang punya talent yang Tuhan kasih, anak-anak muda ini, tidak ada live streaming di sini. Memangnya mau kasih lansia di situ? Itu bisa berasap-asap dan terbakar. Tapi anak-anak itu luar biasa loh. Dorang karyakan untuk kemuliaan Tuhan. Tiap orang punya nilai kepercayaan yang Tuhan kasih. Manfaatkan supaya Tuhan dimuliakan. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.